Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah kal'adah ba'da salati maghrib nahnu nata'allam ulumul Qur'an wal an nahnu na'ti bi suratil Baqarah ayat ar-rabi'ah. Nah, iqra. Adik, siap-siap. Kabir, siap-siap. 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 Dua ayat mulai. Istamir, adik. Kamil, istamir. Adil, siap? Ya sudah. Agak jauhan mic. Ya. Agak jauh. Udah taruh ya, jangan dipaksa. Cukup, ulangi pakai mic, lumayan. Ulangi pakai mic. Bisa, ya. Bismillah. Belajar.
Fi qulubihim, ulangi lagi tadi. Rogi ya. 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 Biar tanpa nih, awas. Ala Udik. Oh, speaker yang codingin speaker. Wa idza laqul ladzina amanu. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-an nahnu nabhath an ilmi at-tajwid. Walladzina qasra yaltaqi ma'a ya sukun ma hukmuhu mad tabi'i. Wa idza kana mawjudul qasra taltaqi ma'a ya sukun yakni yusamma mad tabi'i. Wa kaifa naqra al-mad أو الطويل كمثل ألف واحد فقط. فهمتم؟ الحمد لله. والذين يؤمنون نون الضمة تلتقي مع واو السكون ما حكمها؟ مد طبيعي. انظر إلى آية يؤمنون بما ما حكمها؟ ما جائز. لماذا؟
Limadha majja ismun fasil? Lianna fatha taltaki ma'a alif, au idza kana mawjud mad tabi'i yaltaki bi hamzah fi kalimataini au akthar min kalimah. Fa idzan hadha yusamma majja ismun munfasil. Majja ismun fasil. Bima limadha nun mati yaltaki ma'a za ikhfa li'anna mawjud harfu ikhfa. Aina huna harfu ikhfa? Yani za, nun yaltaki ma'a za. Kaifa naqra? An-naqra yani nun naqra nukhfi harfu n bilughati Indonesia n. Nun asluhu yani bilughati Indonesia n, walakin idza kana mawjud harfu ikhfa yani n ang, walakin ang ghairu idhar la jahra fihi. Unsila ilaik mad limadha kabir mad layin? Limadha why? Fathah? Naam, yaltaki ma'a ya sukun, au amamu fathah mawjud ya sukun. Wa ma majja ismun fasil unsila min ikhfa qablik qalqalah. Ayu qalqalah? Qalqalah sughra. Limadha sughra? Naam, fi wasatil kalimah au ghair waqaf. sughra. Madha harfu qalqalah yani? Awalan ba. Naam, baju di toko. Ayu toko? Baju fid dukan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil ma hukmuha? Alif lam qamariyah. Limadha? Lianna mawjud harfu alif lam qamariyah. Hakadha khalas. Hum yuqinun. Nun mad tabi'i fil waqaf mad arid lis-sukun. Al-an makharijul huruf faqat wahid harf. Aina makharijul huruf? Harfu ba. Aina fi ماذا هذا باللغة الإندونيسية؟ هذا شفتين أو bibir. Nah, alhamdulillah, fahimtum? Mudah ya, alhamdulillah. Tapi paham kan? Insyaallah pelan-pelan paham ya. Walladzina, al-an nahnu nutarjim, kita terjemahkan ini. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, senantiasa beriman. Apa itu iman? Secara bahasa, menurut Abdullah bin Abbas Ibnu Abdullah, al-iman yakni yusaddiqun au
membenarkan. Bukan hanya percaya, tapi mesti dibenarkan. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan kesimpulan yang diambil daripada dalil-dalil para sahabat, bahwa iman itu bukan hanya percaya dalam hati, tapi juga mesti dibenarkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota tubuh. Itu kesempurnaan iman. Maka kalau ada di antara kita yang mengaku beriman tapi tidak mau melaksanakan salat, maka ada yang salah dengan iman, ada yang rusak dengan imannya. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Allah itu seluruhnya. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kita ambil. Karena apa saja yang datang dari Rasulullah itu mesti datang dari Allah. Kenapa? La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berkata, beramal kecuali atas wahyu dari Allah. Maka perkara iman adalah mesti kita yakini dalam hati, benarkan dengan ucapan, kemudian mesti diaplikasikan dengan amal perbuatan. Ini kesempurnaan iman. Banyak hadis yang berhubungan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan hari akhir, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Falyukrim dhaifahu, dalam riwayat lain memuliakan tamunya. Dalam riwayat lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan sempurna iman kita kecuali kita mencintai sesama saudara muslim kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Jadi perkara iman itu bukan hanya perkara salat, bukan hanya saja perkara ibadah, tapi perkara muamalah adalah kaitan dengan iman. Orang yang imannya baik, maka salatnya baik dan muamalahnya pun baik. Maka otomatis tutur katanya baik. Otomatis pandangannya baik. Tindak tanduknya baik. Apa yang perlu diimani di sini? Bima unsila ilaik au bima unsila, yakni ma'nahu Al-Quran. Dalam ayat ini kita mesti beriman betul, membenarkan betul dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga dagangan kita sesuai dengan Al-Quran, molah kita sesuai dengan Al-Quran, pertanian kita sesuai dengan Al-Quran. Kehidupan seorang mukmin mesti, kalau dia beriman, maka mesti sesuai dengan Al-Quran. Dulu pada masa jahiliyah, sebelum Rasulullah diutus, kaum kafir Quraisy atau masyarakat Mekah, di antaranya mereka ada yang menyembah berhala. Sebagian lagi menyembah dermit. Sebagian lagi tidak jelas agamanya apa. Sehingga Rasulullah diutus, apa di antaranya dalam surat Ali Imran, wa idza qila lahum ittabi'u
ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan Al-Quran, mereka berkata apa? Enggak, kita enggak mau beriman, kita hanya mengimani apa yang datang dari nenek moyang kami saja. Dulu pada masa jahiliyah, ketika Rasulullah diutus, kebanyakan kaum Quraisy ngomongnya gitu ketika Nabi berdakwah, kamu anak baru kemarin, tahu apa sih? Kami mengikuti nenek moyang kami saja. Nenek moyang kami nyembah berhala, maka ikut nyembah berhala. Na'udzubillah. Nenek moyang kami nyembah matahari, maka ikut nyembah matahari. Kemudian kata Allah apa? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Meskipun nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Apakah kita masih mengikuti nenek moyang kita? Tidak. Maka datanglah Al-Quran. Syarat untuk menjadi mukmin mesti beriman bima unzila ilaika, yakni maknanya mesti mengimani seluruhnya dengan Al-Quran. Jangan setengah-setengah. Udkhulu fis silmi kafah, udah masuk. Wa ma unzila min qablik, dan apa saja yang telah diturunkan sebelum kamu wahai Muhammad. Apa sebelumnya? Hunakal mawjud Injil, Taurat, wa Zabur, wa sahifatul ukhra, dan beberapa sahifah. Ada Taurat, ada Injil. Kita juga mesti iman, mesti percaya kalau sebelum Rasulullah diutus ada nabi-nabi yang telah Allah utus. Bahkan dalam satu riwayat jumlahnya nabi itu sekitar 124.000 nabi yang wajib kita imani dan kita ketahui 25 nabi dan rasul. Kita mesti beriman. Ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Yahya, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, dan lain sebagainya sampai Nabi Adam alaihissalam. Maka Islam adalah agama penyempurna. Maka apa yang datang dibawa oleh Rasulullah adalah penyempurna risalah daripada nabi-nabi terdahulu. Dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, itu semuanya beragama Islam. Hanya saja para anbiya yang datang sebelum Rasulullah itu diutus untuk kaumnya saja. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk kaum Nazaret. Maka yang terkenalnya itu bukan Islamnya, yang terkenalnya adalah Nasrani, berasal dari kata Nazaret. Sedangkan Islam rahmatan lil alamin, diutus untuk semua makhluk, baik itu manusia ataupun jin, baik itu di Indonesia maupun di negara lain. Maka yang mesti dijunjung tinggi adalah kata Islam. Maka kalau ditanya agama para anbiya sebelum Rasulullah itu apa? Islam. Ada banyak dalil dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim adalah Muslim, bahwa Nabi Adam adalah Muslim. Maka Rasulullah penyempurna daripada risalah sebelumnya. Wa bil akhirati hum
yuqinun. Dan dengan perkara akhirat hum yuqinun, hendaknya kita mesti yakin. Yakin tidak ada akhirat, yakin tidak ada alam kubur. Menurut para ilmuwan, di antaranya dinukil juga dari Dr. Zakir Naik, bahwa 80% dalil yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan tentang sains itu tidak bertentangan dengan ilmuwan modern atau sains. Sedangkan yang 20% karena keterbatasan manusia, kemampuan manusia dalam berpikir, dan keterbatasan teknologi manusia, maka belum ditemukan penemuan-penemuan yang mana sumbernya dari Al-Quran karena keterbatasan manusia. 20%. Termasuk tentang akhirat. Para sains, para ilmuwan sulit untuk menganalogikan tentang perkara akhirat. Bagaimana cara menganalogikan tentang perkara akhirat? Maka di sini berlaku nama mukmin. Bedanya kita dengan orang kafir, kita ini dilaqabi atau digelari dengan kata mukmin, kata iman. Maka di antara perkara yang perlu kita imani adalah akhirat. Kalau tidak ada akhirat, niscaya tidak ada pembalasan yang paling adil kecuali di akhirat. Misal hari ini Ang Didi mafia besar nih, mafia internasional, ya, penjahat besar yang mempunyai backingan di setiap negara. Jadi kalau merampok atau merampas hartanya seseorang karena punya backingan, kira-kira dapat diadili nggak? Dapat diadili nggak? Ang Didi mafia besar, Jokowi di bawah kekuasaannya Ang Didi, misal. Kerajaan Malaysia dan seterusnya. Suatu ketika Ang Didi ngerampok nih salah satu konglomerat yang ada di dunia ini. Konglomeratnya lapor ke polisi. Sedangkan polisi itu polisi Indonesia di bawah naungan Bapak Presiden. Bapak Presidennya di bawah naungan mafia besar, yakni Ang. Kira-kira ditangkap nggak? Hah? Gak bisa, karena ada backingannya. Di dunia nggak bisa ditangkap. Keadilan nggak bisa tegakkan dengan setegak-tegaknya. Termasuk yang terjadi sekarang. Bagaimana kasus nggak selesai-selesai ini? Allah. Kapolri ini nggak apa-apalah. Alhamdulillah sudah masuk waktu isya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.